Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar. Bersama saya, Kaviva, Tentor Fisika. Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk langsung aja kita bahas. Halo Sobat Pintar, gimana udah ngerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari tempat satu ke tempat lain bergantung pada usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari tempat satu ke tempat yang lain itu disebut dengan beda potensial listrik. Nah, usaha untuk memindahkan muatan uji yang biasa kita sebut dengan Q dari tempat satu ke tempat yang lain dengan jarak R itu kita bisa tuliskan bahwa W itu sama dengan Q dikali delta V. Nah, Q ini adalah muatannya dan delta V ini adalah energi potensial listriknya. Jadi ini adalah energi potensial. Jadi untuk memindahkan suatu muatan atau usaha yang harus dilakukan yaitu hanya membutuhkan sebuah muatan dan juga beda potensial. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B, pernyataan 1 dan 3. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya. Ketika melakukan eksperimen optik, Kiki meletakkan sebuah benda di antara. Nah, di sini di antara permukaan cermin cekung dan titik fokus. Maka bayangan yang terbentuk adalah, kita gambar dulu cermin cekungnya. Nah, di cermin cekung itu pasti ada jarak fokus dan kemudian ada jari-jari kelengkungan atau kita bisa sebut M. Nah, di sini adalah ada ruang 1, di sini pasti ada ruang 2, di sini ada ruang 3, dan di belakang cermin itu ada ruang 4. Nah, di sini bendanya itu diletakkan di antara cermin cekung dan titik fokus, berarti bendanya itu ada di sini. Nah, bendanya ada di ruang 1. Nah, kalian masih ingat enggak rumus apabila ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, jadi ruang benda ditambah ruang bayangan, itu harus sama dengan 5. Nah, kita lihat aja, ruang bendanya itu ada di ruang 1, berarti ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 5. Jadi ruang bayangannya itu ada di ruang 4. Nah, karena 1 ke 4 itu lebih besar, maka bendanya sifat benda atau bayangan yang terbentuk yang pertama yaitu udah pasti diperbesar. Diperbesar karena dari 1 ke 4. Nah, kemudian karena dia ada di belakang cermin, maka dia bersifat maya. Nah, karena dia ada di ruang 4, dia udah pasti tegak. Jadi, jawabannya diperbesar, maya, dan juga tegak. Jawaban yang benar yaitu yang A. Oke sobat,
Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya. Suatu benda disinari cahaya dengan frekuensi tertentu namun tidak menimbulkan efek fotolistrik. Nah, di sini tidak menimbulkan efek fotolistrik pada permukaan logam ketika disinari cahaya tersebut. Nah, hal yang perlu dilakukan agar permukaan logam ini dapat memancarkan energi kinetik dari fotoelektron ya ini. Nah, kita harus tahu dulu efek fotolistrik itu dapat terjadi apabila sinar dari frekuensinya atau sinar yang memiliki frekuensi itu harus lebih besar daripada frekuensi dari logam tersebut. Jadi frekuensi dari sinar itu harus lebih besar daripada frekuensi logam. Nah, apabila kita di sini ingin memancarkan energi kinetik, maka yang bisa kita lakukan yaitu memperbesar frekuensi cahaya yang digunakan. Jadi pernyataan satu benar. Dan yang kedua, karena frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik, jadi F itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka yang perlu dilakukan yang kedua yaitu memperkecil panjang gelombang. Jadi di sini pernyataan 3 benar. Kemudian mengurangi tebal logam itu tidak ada hubungannya sama efek fotolistrik, dan meningkatkan intensitas cahaya itu juga tidak ada hubungannya dengan efek fotolistrik. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jawabannya yaitu yang B. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya. Inti atom terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif. Sebab jumlah elektron sama dengan jumlah proton di inti atom. Oke, karena kita ngomongin tentang atom, kita gambar dulu nih, ada atom. Nah, atom itu terdiri dari 2 komponen, yaitu ada inti atom dan ada kulit atom. Nah, di inti atom itu terdiri dari muatan proton atau muatan positif dan neutron atau muatan netral. Dan di kulit atom itu terdiri dari muatan negatif atau bisa disebut dengan elektron. Jadi di inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, sedangkan di kulit atom itu terdiri dari elektron. Nah, di pernyataannya, di inti atom terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini salah ya, karena di inti atom ada proton sama neutron. Kemudian sebabnya, jumlah elektron sama dengan jumlah proton di inti atom. Ya, memang sama ya. Jadi jumlah elektron sama jumlah proton pada muatan netral itu sama. Jadi sebabnya benar. Jadi yang benar jawabannya yang D. Pernyataannya salah tetapi alasannya benar. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Rambut akan bermuatan negatif ketika seseorang menggosokkan sisir dengan rambutnya. Sebab elektron berpindah dari sisir ke rambut.
Oke, pada soal kali ini itu tentang listrik statis, di mana ada percobaan menggosokkan sisir ke rambut. Nah, pada saat kita menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut ini berpindah ke sisir. Karena sisir ini atau sisir yang telah digosokkan dengan rambut dapat menarik potongan-potongan kertas. Jadi, pernyataannya itu salah. Kemudian, sebabnya elektron berpindah dari sisir ke rambut. Salah ya, jadi yang berpindah itu elektron dari rambut ke sisir. Karena sisirnya tadi yang dapat menempelkan atau dia dapat menarik potongan-potongan kertas. Jadi pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya yang A. Oke sobat. Nah, itu tadi sobat beberapa pembahasan soal TOU/TBK tahun 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Viva. Semoga dapat kalian pahami dan menjadi proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa, bye-bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.